Baik, Assalamualaikum. Untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai teori atau materi di pertemuan kedua, sekaligus memberikan pengarahan sedikit atau penjelasan sedikit untuk menyusun form A ya. Jadi bagaimana menyusun latar belakang, bagaimana keterkaitan antara masing-masing bab dalam penelitian. Langsung saya akan share screen sebentar. Baik, di sini saya sudah membuat beberapa slide PowerPoint. Nanti saya akan berikan di channel Telegram, jadi bisa kalian pelajari lebih lanjut, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit sebentar saja ya, karena lagi pula kalau saya terlalu banyak ngomong juga kayaknya juga tidak memungkinkan. Saya hanya ingin menjelaskan inti-intinya saja ya. Nanti selebihnya silahkan dipelajari lagi dengan membaca sendiri dan mengkolaborasikan dengan referensi-referensi yang sudah kalian miliki. Untuk pengertian metodologi penelitian, ini adalah pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Ya. Nah, di sini saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi karena saya rasa sudah dipelajari atau sudah kalian pelajari di semester-semester yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya kan sudah ada metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, kemudian ada statistika, ada ekonometrika, dan itu saya kira sudah cukup untuk menjadi bekal teori dalam menyusun proposal. Ya. Ini ada penelitian ilmiah. Ya, penelitian ilmiah. Nah, ini saya kira nggak perlu saya jelaskan deh. Silakan dibaca sendiri ya. Baik, istilah dasar penelitian yang harus kalian biasakan adalah, ya ini istilah-istilah yang harus sudah sejak sekarang itu sudah harus familiar dengan istilah-istilah ini ya. Jadi kayak konsep, konstruk, kemudian preposisi, teori, logika ilmiah, kemudian hipotesis, kemudian variabel, kemudian definisi operasional, itu adalah istilah-istilah yang mungkin akan sering kalian bahas dengan pembimbing ataupun yang akan ditanyakan dalam ujian proposal maupun ujian tes munakosah atau ujian skripsi. Konsep sendiri itu adalah istilah atau definisi. Kalau konstruk itu konsep-konsep untuk tujuan ilmiah. Preposisi adalah hubungan logis dua konsep. Kalau teori rangkaian konsep, konstruk, preposisi secara sistematis dan menjelaskan hubungan antar variabel ya. Kemudian logika ilmiah itu gabungan induktif dan deduktif. Hipotesis ada jawaban sementara dari penelitian ya. Kalau di kuantitatif itu hipotesis, kalau di kualitatif itu namanya argumen ya. Sebagaimana kita tahu bahwasannya penelitian sekarang itu tidak ada yang grounded research. Artinya kalian tidak menemukan sesuatu yang baru. Itu sudah terjadi pada sejak zamannya Einstein itu sudah selesai. Kalau sekarang itu lebih banyak ke pengembangan saja ya. Jadi penelitian itu, yang dimaksud penelitian itu tidak berangkat dari ketidaktahuan. Ya. Jadi tidak ada penelitian itu yang hanya ingin mengetahui, gitu loh. Itu bukan penelitian. Penelitian itu justru karena kalian tahu tapi masih ragu. Kalian tahu permasalahan itu apa, tapi kalian masih belum yakin ini apakah benar permasalahan itu terjadi. Gitu. Kamu ingin tahu apa sih penyebab yang menjadi dasar dalam permasalahan itu. Kalau hipotesis itu dalam bentuk pernyataan H1 dan H0 biasanya ya. Nah itu, kalau dalam penelitian kualitatif itu namanya argumen sementara. Jadi dugaan saya itu namanya hipotesis dan argumen. Dugaan saya permasalahan ini itu begini gitu loh. Ya. Nah,
variabel itu adalah konstruk yang dipelajari. Jadi konsep-konsep yang dipelajari, ya. Jadi konsep-konsep untuk tujuan ilmiah yang dipelajari itu namanya variabel. Jadi variabel itu ada independen, ada dependen, ya, kayak gitu. Definisi operasional itu adalah mengukur variabel, ya. Biasanya ini sudah dalam bentuk ukuran. Jadi apakah yang digunakan itu rasio ataukah data nominal, kayak gitu. Itu dijelaskan dalam definisi operasional. Kemudian macam tujuan penelitian, ada eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, kemudian aksi. Nah, ini jenis-jenis penelitian, tujuan penelitian. Nanti ini yang akan kalian jelaskan di rancangan penelitian atau jenis penelitian, itu harus dijelaskan di situ. Ini ragam penelitian ya, ada menurut bidang ilmu, ada pembentukan ilmu, bentuk data, paradigma, kemudian menurut strategi. Ini silakan dibaca sendiri. Baca sendiri. Oke, ini tinggal teori-teori saja, silakan dibaca sendiri. Nah, saat penelitian itu harus sistematik. Jadi menurut prosedur yang tertentu. Jadi harus mulai dari identifikasi masalah dulu, kemudian merumuskan masalah, kemudian tujuannya, manfaatnya, baru teori yang dibutuhkan untuk menganalisis, kemudian baru menentukan analisisnya. Jadi nggak boleh saling tukar tempat, itu harus urut. Jadi salah ketika kalian menentukan analisis dulu baru cari datanya, itu salah sebenarnya. Itu malah justru akan menyulitkan kalian untuk mencari permasalahan yang ada di lapangan, karena kalian harus menyesuaikan dengan analisis. Padahal analisis itu harus menyesuaikan data apa yang ada, permasalahan apa yang ada gitu. Objektif tidak subjektif. Dengan sampel yang cukup dipublikasikan agar dapat dievaluasi oleh kelompok pakar bidang atau peer. Dipublikasikan berarti syarat kita nanti untuk tahun ini ya, itu syarat untuk yudisium itu wajib membuat executive summary atau format artikel jurnal. Nah, itu wajib disubmit dan bukti submitnya itu wajib ditunjukkan untuk mengambil ijazah ya. Tuh, jadi ini harus wajib mulai semester ini. Ya, syarat menjadi peneliti yang baik meliputi antara lain mampu berpikir sistematis dan jujur. Jadi tidak ada manipulasi data atau ya itu semacam itu, baik data dokumen, wawancara maupun observasi gitu. 4 dasar penelitian mempertanyakan atau menjawab satu masalah. Menguji suatu pendapat, ya, teori atau hipotesis atau asumsi. Kemudian prosedur yang benar, pilihan objek sampling, teknik pengumpulan data dan analisis. Kemudian menghasilkan data, bukan pendapat atau kesan peneliti. Makanya saya bilang, yang namanya penelitian, ya, dalam penelitian itu tidak ada yang menjelaskan yang saya rasa, ya. Jadi tidak boleh, menurut saya, yang saya rasa itu tidak boleh. Yang boleh adalah yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya baca. Itu saja yang ditampilkan dalam penelitian. Jadi tidak boleh menurut saya ini salah, menurut saya ini permasalahan, nggak boleh. Jadi kita harus mengukur permasalahan itu dari sisi teori, pendapat, asumsi atau hipotesis pun juga harus diwujudkan dibentuk dari teori juga gitu. Ya. Sekali lagi itu. Pendapat peneliti itu hanya menguatkan saja. Jadi peneliti itu lebih condong ke pendapatnya siapa, itu saja. Jadi tidak menilai suatu permasalahan. Karena itu akan sangat subjektif sekali gitu, ya. Masalah penelitian, oke. Yang namanya masalah itu kan adalah gap antara teori dan fakta. Jadi teorinya begini, faktanya begini. Saya analogikan seperti ini ya. Ketika saya menanam suatu tanaman ya, ketika kita menanam suatu tanaman,
ketika kita menanam suatu tanaman, nah itu biasanya kalau kita memberikan pupuk, ya, memberikan pupuk itu kan harusnya tanamannya itu kan harusnya tumbuh. Secara teori biologi, tanaman itu akan tumbuh subur ketika mendapatkan pupuk yang cukup. Tapi kenyataannya, tanaman itu tidak mau tumbuh atau mati. Nah, itu yang namanya permasalahan. Berarti tugas seorang peneliti adalah kalau ini kan kaitannya dengan pertanian dan biologi ya. Berarti tugas peneliti adalah melakukan eksperimen. Nah, eksperimen inilah yang dinamakan penelitian. Jadi, apa yang menyebabkan tanaman ini nggak tumbuh? Padahal teorinya kalau tanaman diberi pupuk, itu kan harusnya dia tumbuh subur. Tapi kenapa kok enggak? Apakah dosisnya yang terlalu tinggi? Apakah tanaman ada faktor lain, ada hama, penyakit yang menyerang, dan lain-lain sebagainya. Itu lewat metode eksperimen. Nah, jawabannya itu nanti yang merupakan hasil dari penelitian. Itu akan memunculkan argumen dan hipotesis baru gitu, ya. Oke, variabel, oke. Macam-macam variabel. Oke, sudah. Cara menemukan permasalahan ya ini ya. Itu ada beberapa cara dalam menentukan permasalahan. Bentar. Saya habis. Baik, dalam menentukan permasalahan atau menemukan permasalahan itu ada cara informal dan formal. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Ini cara formal, itu dengan rekomendasi suatu riset. Ini kita ambil dari saran atau rekomendasi penelitian sebelumnya. Biasanya di akhir skripsi atau hasil penelitian itu ada sebuah saran atau rekomendasi yang disarankan oleh peneliti sebelumnya kepada peneliti yang peneliti lanjut ya. Jadi ini masih kurang apa, ini masih kurang analisis apa, ini masih kurang variabel apa gitu. Nah, itu menjadi dasar permasalahan. Jadi rekomendasi suatu riset. Analogi mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain dan melakukannya bidang yang diteliti. Renovasi, cara renovasi dapat dipakai untuk mengganti komponen yang tidak cocok lagi dari suatu teori. Nah, ini intinya adalah permasalahan itu bisa diambil dari berbagai jalan ya. Ada yang dari penelitian terdahulu, ada yang memang kita harus eksplorasi sendiri berdasarkan teori yang ada. Ya. Misalnya ini dialektik berarti tandingan atau sanggahan, berarti ada teori yang sebelumnya. Misalnya ada teori bahwasannya permintaan itu selalu berbanding terbalik dengan harga, ya. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Ada kalanya permintaan dan harga itu berbanding positif. Nah, itu sanggahan, ya. Tuh contohnya seperti itu. Informal ada konjektur, naluriah tanpa dasar-dasar yang jelas, ada fenomenologi. Banyak permasalahan baru dapat ditemukan berkaitan dengan fenomena. Konsensus merupakan sumber untuk mencetuskan permasalahan, pengalaman merupakan sumber bagi permasalahan. Oke, maksudnya di sini adalah dari cara-cara penggalian permasalahan ini tidak semua bisa dipakai. Jadi dilihat dari pendekatan penelitiannya dulu, apakah itu kuantitatif, apakah kualitatif. Yang jelas kalau kualitatif, dia meneliti secara mendalam, ya. Jadi mengorek permasalahan itu secara mendalam dengan bukti-bukti non angka, ya. Nah, kalau kuantitatif itu menguji teori yang sudah ada, gitu. Jadi hasil dari kualitatif, ya biasanya dari penelitian kualitatif itu akan diuji oleh penelitian kuantitatif, itu urutannya seperti itu. Objek material penelitian. Itu ada teks, ada praktik, ada tokoh, ada ritual,
institusi, simbol, artefak, kebijakan, atau keputusan. Nah, ini. Jadi kalau kalian perbankan mungkin lebih kepada praktek ya, dan teks atau wacana itu juga bisa masuk. Kemudian institusi atau organisasi. Jadi tidak semua objek penelitian dapat dimasukkan dalam penelitian ekonomi. Ya. Oke, ini adalah apa namanya? Ketutup sebentar. Ini adalah ringkasan ya. Jadi ringkasan untuk kalian menyusun proposal. Ya, mulai dari latar belakang, kemudian masalah penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode. Ya, cuman yang di form A itu kan tidak sampai metode. Ini biasanya nggak proposal kan pasti sampai metode. Kalau di form A karena dia hanya usulan judul, jadi tidak akan sampai metode. Jadi latar belakang itu ada biasanya, kita lihat di tabel ini, yang paling pojok ini ya, pojok. Nah, latar belakang, jadi yang terpenting itu adalah isu atau fenomena. Jadi permasalahan dari fenomena yang terjadi. Apa permasalahan yang kalian angkat? Nah, biasanya itu bersifat penting, ya. Penting karena fenomena, isu atau fenomena. Penting dari studi yang ada. Penting secara keilmuan. Nah, ini kuantitatif secara uji argumen atau hipotesis. Ya. Kemudian dari permasalahan yang ada ini, ya. Jadi seberapa pentingkah permasalahan yang kita angkat, ya, itu kita jabarkan di latar belakang dengan urutan seperti ini, ya. Jadi yang paragraf pertama itu kalian menjelaskan isu atau fenomena yang terjadi. Jadi jangan sampai menyusun latar belakang itu hanya muluk-muluk sampai kemana-mana. Jadi kita sudah tinggalkan ya budaya-budaya yang kita menjelaskan itu pakai kata-kata Indonesia adalah negara yang terdiri dari Indonesia memiliki perekonomian yang tinggi. Sudah enggak zamannya itu ya. Jadi langsung aja fenomena atau isunya itu bagaimana secara umum gitu. Ya langsung booming gitu loh. Jadi yang dibahas dalam latar belakang itu. Ya boleh sih membahas tentang data Indonesia, cuman harus berkaitan dengan permasalahannya gitu ya. Kemudian penting yang kedua, paragraf kedua itu adalah penting dari studi yang ada yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu apa? Ini perbandingannya dengan penelitian terdahulu. Kemudian secara keilmuan pentingnya apa kira-kira di permasalahan itu? Kemudian penting uji argumen atau hipotesis. Argumen dan hipotesisnya apa? Dijelaskan di situ juga di latar belakang. Kemudian masalah penelitian. Masalah itu ada, ini contoh yang kualitatif ya. Jadi ini contoh pertanyaan 1. Jadi rumusan masalah itu ada deskriptif, bisa kritis, bisa transformatif. Gitu. Ya. Nah, kalau pertanyaan deskriptif ya, itu adalah penjabaran konsep. Penjabaran pola satu persatu. Kalau pertanyaannya kritis, ya, itu adalah membahas atau mengkritik atas literatur yang ada, penentuan variabel atau aspek penelitian, aspek-aspek penelitian, ya, kritis. Itu namanya kritis. Kalau transformatif, ya, itu menjelaskan tentang pengetahuan apa yang dihasilkan sebagai jawaban atas kekurangan literatur yang ada. Jadi gitu. Jadi dari permasalahan itu, kalian kan menghasilkan sebuah pembahasan. Nah, apa yang dihasilkan? Kayak tadi ketika saya mencontohkan bahwasannya tidak selalu harga itu berbanding terbalik dengan jumlah permintaan kan ya. Ada kalanya ketika harga itu naik, permintaan itu juga naik.
Nah, berarti kan itu menjadi penyanggah dari teori permintaan yang mengatakan harga itu pasti berbanding terbalik dengan jumlah permintaan ini. Kalau kuantitatif, biasanya pertama bisa deskriptif, yang kedua mungkin asosiatif, yang ketiga komparatif. Kalau asosiatif itu hubungan ya antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kalau komparatif itu membandingkan. Jadi dibandingkan antara dua fenomena. Jadi misalnya kalian membandingkan antara bank A dengan bank B. Itu sama-sama terkena pandemi. Nah, ternyata bank A itu lebih survive daripada bank B. Apa penyebabnya? Itu yang komparatif. Biasanya ada 3 rumusan masalah. Ya. Nah, pilihan teori, ya, penjabaran konsep, penentuan variabel, operasionalisasi atau indikator atau unsur-unsur penelitian. Ini menjelaskan tentang penjabaran konsep, kemudian penentuan variabel, variabelnya apa yang dipakai kalau kuantitatif. Kalau kualitatif kan menjabarkan tentang konsep-konsepnya saja. Ya, harus jelas. Yang kuantitatif, indikator yang dipakai itu juga jelas. Kemudian metode. Ya, pilihan tipe penelitian, sumber data, informan, responden. Ini kaitannya dengan teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Ya. Kalau deskriptif itu biasanya dia pakai observasi, mapping, atau dokumen atau data sekunder ya. Biasanya kamu kalau misalnya kayak di KPM kemarin kan ada demografi, itu bisa masuk ke deskriptif. Kemudian mapping, ya, pemetaan, itu juga bisa masuk ke deskripsi. Kalau kritis itu biasanya dengan wawancara, analisis isi dan analisis wacana, interpretatif ya, interpretatif. Nah, kalau transformatif itu biasanya bisa memakai metode FGD, dialog, eksperimen atau wawancara. Bisa ya, kritis maupun transformatif bisa pakai wawancara juga. Nah, karena fokus group discussion itu biasanya kalau kita ini ingin transformatif itu kan biasanya mengkritik kebijakan. Kalau kita ingin merumuskan kebijakan barunya, ya kita harus mengadakan FGD karena kita butuh ahli-ahli yang expert di bidangnya gitu. Nah, ini sistematika berpikir penelitian dari masalah, teori, metode penelitian, data penelitian, pembahasan ya. Deskriptif bagaimana proses implementatif kebijakan. Teorinya ya teori deskriptif. Jadi apa kebijakan itu? Nah, kayak gitu. Kemudian metode penelitian. Ini ya. Observasi, mapping, dokumen, data sekunder. Data penelitiannya bisa dalam bentuk form, order, proses, sistem, structure, change. Nah, itu. Pembahasan bisa structure dan function atau trend. Ya, fungsi. Ya, berkaitan dengan struktur atau fungsi dari objek penelitian kita. Nah, kalau kritis itu biasanya untuk analisis faktor atau dampak. Ya, berarti teorinya teori kritis, kemudian bisa diambil dengan metode wawancara, analisis, kemudian data penelitian bisa dalam bentuk alasan, motif, faktor, dampak, ya. Pembahasannya underlying di balik sesuatu. Jadi pembahasannya adalah mengungkap faktor-faktor yang sudah ditemukan, kemudian mendeskripsikan dampak-dampak atau kenapa bisa terjadi dampak-dampak itu. Kalau transformatif, bagaimana model implementasi? Ya, bisa dalam data penelitian, bisa dalam bentuk misi, nilai, kemudian kerangka berpikir, kemudian model, pembahasannya prediksi. Kira-kira dengan data ini, nanti apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki metode yang sudah ada. Ini yang kualitatif ya. Kalau kuantitatif kan karena membuktikan hipotesis saja ya. Jadi
biasanya kalau yang pendekatan kuantitatif itu biasanya yang kedua adalah asosiatif, yang ketiga adalah komparatif. Kalau asosiatif itu pengaruh antar variabel, kalau komparatif pengaruh antar variabel itu dikomparkan dengan pengaruh yang lain gitu. Nah, ini alur pikir menulis ya. Jadi kita berangkat dari permasalahan, fenomena penting apa yang baru, yang berbahaya, dan berfungsi, gitu ya. Baru itu artinya fenomena itu baru, itu yang menarik di situ. Jadi jangan mengangkat, histori boleh sih, tapi cuman harus ada kaitannya dengan sekarang. Bahaya, kira-kira apa bahayanya? Jadi misalnya, karena ada penelitian tentang perekonomian ini akan mengalami resesi ketika tidak diperhatikan oleh pemerintah, gitu. Perbankan akan kolaps ketika tidak ada suntikan dana dari pemerintah ketika pandemi. Nah, itu misalnya fenomena yang bahaya itu. Jadi kita meneliti sesuatu yang akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Itu fenomena yang menarik itu. Pesan tulisan, apa yang ditunjukkan atau dibuktikan melalui tulisan. Nah, ini harus ditulis dalam latar belakang permasalahan. Apa sih pentingnya kamu melakukan penelitian akan permasalahan itu ditunjukkan. Nah, ini dua sumber permasalahan ya, bisa lewat fenomena penting atau knowledge gap. Yang peneliti lain belum tahu, berarti yang knowledge gap ini adalah belum ada penelitian sama sekali. Kemudian, kalau sudah ditunjukkan, dibuktikan melalui tulisan, sehingga ketika kalian menyusun permasalahan itu harus dibuktikan melalui data apapun. Kemudian kalau sudah data pendahuluan ya maksudnya ya, kalau sudah mencari bukti-bukti untuk menguji kebenaran pesan yang dihipotesiskan. Nah, bukti-buktinya atas hipotesis atau argumen yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan cara metodologi yang sudah ditetapkan. Ya, metode pencarian buktinya dengan apa? Pendekatan apa? Kemudian kalau populasi sampelnya berapa? Kalau misalnya lokasinya apa? Dan kemudian kalau kaitannya dengan kaitannya dengan data-datanya apa, itu di bab 3 di metodologi harus dijelaskan secara detail. Jangan lupa dikomparasikan dengan teorinya bagaimana untuk metode-metode yang digunakan itu. Jadi ada alasan akademiknya, jangan sampai menentukan metodologi itu berdasarkan kemudahan atau keinginan subjektif. Jadi harus didasarkan dengan teori. Kemudian kalau sudah melalui metodologi, dianalisis, jadi diinterpretasi secara logis. Kalau sudah disimpulkan dalam bab kesimpulan gitu ya. Baik, ini penelitian kuantitatif dan kualitatif, bedanya di sini. Kalau kuantitatif fakta sosial memiliki sebuah realitas objektif, realitas adalah bentukan sosial. Jadi deduktif dan induktif gitu ya. Mengunggulkan metode karena kuantitatif itu poinnya ada di metode, di metodenya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau pengambilan sampelnya aja salah, ya kebenaran dari datanya atau hasilnya juga mungkin akan salah. Mengunggulkan pada tema pokok. Ya. Variabel diidentifikasi etik, generalisasi, meramalkan, penjelasan kausal. Kalau ini variabel adalah kompleks. Jadi kalau kuantitatif itu sekalian jelas variabelnya, kalau kualitatif itu variabel akan berubah sesuai dengan penelitian, ya bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, ini silahkan dibaca sendiri ya. Saya kira ini hanya teori saja. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan materinya. Dan cukup untuk pertemuan kedua, silahkan dikumpulkan hari Sabtu di Google Form yang nanti akan saya share di e-learning. Kalau e-learningnya error lagi ya nanti akan saya share di channel atau di grup WhatsApp ya. Baik, selamat mengerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan
di grup WA yang diskusi, jangan japri ya kalau bisa ya, karena nanti kalau di grup teman-teman yang lain itu juga bisa mendengarkan permasalahannya. Terkadang kita belajar itu harus melalui diskusi. Kita dapat ilham itu kadang dari diskusi. Kalau kita hanya individu-individu saja, nggak akan berkembang. Itulah gunanya kita selalu dalam jamaah, kita selalu disarankan untuk selalu berjamaah dalam sebuah komunitas. Itu kan sebenarnya tujuannya di situ. Jadi kita bisa terinspirasi dari ide orang lain. Gitu. Jadi kalau mau diskusi, silahkan langsung chat di grup. Jangan di japri ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan langsung di grup. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.